Masjidil Aqsa sudah bebas, ya. Pertarungan terakhir antara Israel ya melawan Palestina akhirnya dimenangkan oleh para mujahidin ini. Alhamdulillah, merdekalah Palestina dan Baitul Maqdis bebas. Tapi kata Rasulullah, setelah Palestina merdeka, Baitul Maqdis di apa tuh Masjidil Aqsa sudah bebas dan orang bisa sholat di sana. Khilafah Islamiyah sudah berdiri, maka saat itu kata Allah sudah dekat waktunya terjadi kegoncangan-kegoncangan besar di seluruh dunia. Petaka-petaka, bencana-bencana dan huru-hara di seluruh dunia. Di hadis yang lain Nabi berkata, tempat yang teraman di muka bumi adalah Palestina. Syam. Ya, itu tempat teraman di muka bumi. Ketika Ibnu Khalah bertanya, "Kemana kau suruh kami hijrah ya Rasulullah di hari-hari huru-hara nanti?" Kata Rasulullah, "Hijrahlah kamu ke Syam. Tempat yang teraman nanti adalah di Syam." Pusatnya Syam adalah Palestina. Ya, jadi nanti Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina adalah tempat teraman di muka bumi. Setelah Khilafah Islamiyah berdiri di sana. Kapan Khilafah Islamiyah berdiri di situ? Yaitu di tengah-tengah Arab jahiliyah. Jadi ketika Arab sudah jahiliyah semua, mereka mengkhianati Palestina, mereka menelantarkan Palestina, bahkan sampai hari ini Arab masih mengekspor minyak untuk Israel. Padahal dengan minyak itu dipakai untuk membantai. Begitu jahatnya Arab hari ini ya. Kalau kita lihat memang bukan semua Arab, Qatar masih aman alhamdulillah. Tapi selebihnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taib. Nah, kita perhatikan hari ini apalagi Abu Ubaidah, Masya Allah beliau, semoga Allah melindungi beliau, berkata, perang yang kami lakukan sekarang adalah perang jihad dan ribat Asqalan. Ini yang diserang tanggal 7 Oktober kemarin yang berlanjut sampai hari ini ya. Itu adalah perang di mana Asqalan dirontokkan dan menjadi pusat ribat dan jihadnya umat Islam. Dan sekarang kondisi Asqalan sudah seperti Gaza sendiri, hancur, luluh lantak dan sudah menjadi kota hantu. Begitu juga dengan kota-kota Bet Yam, Zekim, ya Asdod, sampai kepada Tel Aviv pun sudah mulai ditinggalkan oleh penduduknya. Ini pusat peperangan akhir zaman. Nah, peperangan itu terjadi, kata Rasulullah, ketika Arab di puncak-puncak jahiliyahnya. Otomatis, kata Abu Ubaidah, insya Allah sebentar lagi kita akan sholat bersama-sama di Masjidil Aqsa. Maksudnya apa? Kita akan merdekakan Palestina tak lama lagi. Kalau Palestina sudah merdeka, apa yang terjadi? Semua kekacauan terjadi di muka bumi. Semua bencana terjadi di muka bumi. Semua bencana. Mulai dari buminya, manusianya, perang dunia ketiganya, kehancuran ekonomi global, kelangkaan pangan, kemudian bencana alam termasuk dari ruang angkasa. Jadi bahagian daripada itu bila disebutkan 2024 nyambung. Kenapa nyambung? Sepertinya 2024 itu titik balik peradaban manusia di muka bumi. 2024 titik balik, tetapi itu sangat mengenaskan Mas Ari. Kalau nggak kuat iman dari sekarang, kalau nggak kuat nyali dan mental, kalau nggak hebat doa kita kepada Allah, kalau nggak banyak iman dan amal soleh kita hari ini, maka kita termasuk orang yang paling berputus asa, bisa jadi bunuh diri kita di hari-hari berat itu. Bukankah Rasulullah bersabda, di saat itu nanti, kata Rasul, orang yang paling kuat imannya melewati kuburan, dia berkata, kalaulah aku yang di dalam tanah itu. Saking beratnya hidup di atas punggung bumi, kata Rasulullah. Ini memang berat banget. Jadi kita bukan, kemarin ada yang bertanya, lucu nih jamaah yang bertanya di pengajian kita, Buya, makanya orang berharap jangan aja deh Palestina merdeka gitu. Karena akan terjadi kiamat. Saya luruskan, bukan kiamat Bapak Ibu. Kiamat itu tidak akan terjadi selama kita masih hidup. Nggak akan terjadi. Tapi yang terjadi benar setelah Palestina merdeka, kekacauan yang terjadi di Palestina Allah pindahkan ke Arab. Semua kekacauan yang ada di Palestina, kelaparan, kekacauan, pertumpahan darah, semuanya terjadi, yang terjadi di Palestina Allah pindahkan ke Arab. Rasain lu Arab. Ini hadisnya dari Rasulullah langsung ya. Umranul Maqdis kharabu Yathrib, kata Rasulullah. Kenapa ke Arab bukannya ke daerah kufar? Dia kayak melemparkan batu di air yang tergenang, Mas Adi. Yang paling riak yang mana dulu? Melebar kan? Melebar dan sampai ke Indonesia nanti. Sampai ke Indonesia. Tapi ke Indonesia makin kecil. Gelombang riaknya itu semakin kecil. Yang paling kacau nanti adalah Arab. Semua Arab nanti akan berdarah-darah, Mas Ari. Semua Arab akan kacau. Di saat itulah terjadi perubahan bentuk itu. Saat itulah terjadi dekat terjadinya dukhon. Saat itu Arab juga berebutkan kekuasaan.
Nih kalau memang Allah takdirkan Raja Salman meninggal dalam waktu yang tak lama, lihatlah perubahan perebutan kekuasaan di Arab Saudi itu mengerikan. Berdarah-darah, pertumpahan darah yang tidak bisa dielakkan. Dan ini sebenarnya dibimbing oleh hadis Nabi. Masya Allah. Itu pertanda Imam Mahdi mau muncul. Karena Imam Mahdi muncul ketika mereka perebutan kekuasaan. Oh, berarti Abu Ubaidah mungkin sudah paham doa Pasti. ini juga ya? Mereka pasti udah kaji ini semua. Karena ketika dia bilang Arab tidak membantu pun dia nggak apa-apa. Berarti kalau emang masih membantu, berarti masih jauh nih tandanya kan berarti. Iya. Kalau belum membantu, berarti sudah mendekati dengan maksiat gitu kan. Iya. Makanya jadi tidak ada keinginan untuk membantu. Jadi kayaknya makanya beliau kemudian berani bilang sebentar lagi kita akan sholat di Masjidil Aqsa. Masya Allah, luar biasa. Bismillah. Mudah-mudahan kita termasuk yang diizinkan Allah sholat di sana ya, Mas Hadi. Jadi saudaraku yang tercinta, jadi harusnya solar storm ini kita jadikan ini isu yang nggak serius lah, walaupun dia pasti terjadi. Kita jadikan dia bahagian dari apa yang terjadi di muka bumi, semua kekacauan. Jadi mati itu semua, listrik mati 17 hari, kan begitu. Semua transportasi, semua semacamnya tidak bisa berfungsi. Perbankan Internet juga hilang tuh, ya. mati. Nggak bisa tuh Kacau apa? transfer. Kekacauan apa yang terjadi nanti itu? Orang nggak bisa terbang apa semacamnya. Kacau. Itu baru 17 hari loh ya. Ya. Dan itu gambaran dari yang terjadi nanti setelah Palestina merdeka. Lebih kacau lagi. Wallahi kalau seandainya hari ini kita tidak berbekalkan iman, amal soleh, doa yang cukup, kita akan goyah di saat itu. Hari ini Mas Hari, kalau Buya menyaksikan ada orang Islam meninggalnya husnul khatimah itu iri. Aduh, Allah selamatkan kamu. Sebentar lagi huru-hara yang mengerikan terjadi di muka bumi, kamu Allah selamatkan duluan. Meninggalmu selamat, husnul khatimah. Tapi tekad kita, selagi saya masih hidup, saya tak akan lari. Selagi saya masih hidup, saya akan mau menggaris prestasi untuk diri saya sendiri di akhirat. Ya, saya harus membuat yang terbaik. Saya berharap yang lain juga seperti itu. Gitu. Waduh, Insya Allah Bu ya. Ini ibaratnya kalau kita pikir ya, dengan mendengarkan kajian seperti ini, kita makin yakin bahwa kita tuh punya limitasi waktu. Ya. Kita waktu ini punya limit gitu. Ada juga yang ngerasa ya, mungkin saya doang, tapi dunia masih jalan. Dunia juga punya limitasi waktu ternyata kan gitu. Ya, Nah, ini yang benar. semangat ini justru membuat para sahabat lebih berlomba-lomba untuk nabung sebanyak-banyaknya investasi untuk dipetunjukkan sama Allah gitu. Betul. Nah, sekarang bukan berarti kita dengar daurah ini jadi takut, tapi justru kita jadi makin semangat untuk siap-siap berarti Bu ya. Kayak para sahabat. Jadi para sahabat itu contoh yang paling ideal ya. Makanya di surat At-Taubah ayat 100, Allah akan menyuruh kita tiru tuh para sahabat. Kalau kamu pengen selamat dunia akhirat, kalau kamu ingin dapatkan cintaku dan masuk surga yang tertinggi, tiru sahabat Nabi ya. Ya. Itu pengumuman Allah di surat At-Taubah ayat 100, saudaraku. Jadi para sahabat itu energi yang mereka dapatkan akibat mengilmui akhir zaman ini, dan mereka meyakini bahwa akhir zaman itu malah terjadinya di zaman mereka, menjadikan mereka itu nggak pikir dua kali untuk melakukan amal soleh. Orang sekarang kan banyak pertimbangannya. Seolah 7 turunan yang akan datang. Seolah-olah hidupnya masih panjang gitu. Oh gitu. Tapi hebatnya seluruh sahabat juga nggak menelantarkan dunia. Nah ini harus kita tiru. Seperti kata Rasulullah, katanya besok mau kiamat. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma di tanganmu yang bisa kamu tanam, tetap kamu tanam. Loh, besok udah mau kiamat. Biji kurma ditanam hari ini, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Besok udah mau kiamat, tapi Nabi masih perintahkan tanam. Maknanya apa? Apapun hal yang berguna yang bisa kamu lakukan hari ini, mungkin saja buahnya 10, 20, 30 tahun yang akan datang, hari ini bisa di-start dimulai, lakukan. Walaupun besok terjadi semua tanda besar kiamat, lakukan terus. Berarti memang nilai-nilai optimisme Dalam Islam itu rajanya. Islam itu adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai optimisme. Waduh, ini nilainya luar biasa teman-teman semuanya, bahwa apapun yang kita lakuin sekarang ini nih ya, sudah ada tuntunannya seperti. Semua lengkap. Jadi saya merelate kepada ini juga tuh, Bia.